Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Ketidaksempurnaan peserta didik tunadaksa terdapat pada kelainan sistem otot, tulang, dan persendian yang mengakibatkan A. Rendahnya kemampuan dan keterampilan akademik, B. Keahlian dan kompetensi di bawah rata-rata, C. Perhatian dan gaya belajar tidak sama, D. Gangguan koordinasi dan perkembangan pribadi. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman, gangguan koordinasi dan perkembangan pribadi. Adapun penjelasannya, tunadaksa dapat didefinisikan yaitu sebagai bentuk kelainan atau hambatan pada sistem otot, tulang, persendian, dan saraf yang disebabkan oleh penyakit, virus, dan kecelakaan, baik yang terjadi sebelum lahir, saat lahir, dan sesudah kelahiran. Gangguan itu mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan pribadi. Nomor 2, pemahaman pengertian profesionalisasi. Nah, cerebral system adalah A. Otak kecil yang berfungsi mengatur keseimbangan tubuh, B. Kelainan keseimbangan yang mengakibatkan mobilisasi terhambat dan menghambat keadaan struktur sendi, C. Fungsi otak dan saraf keseimbangan dan gerak, D. Koordinasi sikap atau bentuk tubuh. Cerebral system itu otak kecil ya teman-teman yang berfungsi mengatur keseimbangan tubuh. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Adapun penjelasannya, penyandang tunadaksa kelainan pada sistem cerebral, gangguan pada sistem cerebellum yaitu otak kecil yang berfungsi mengatur keseimbangan tubuh. Nomor 3, kelainan traktus piramidalis. Ciri terdapat kekakuan pada sebagian atau seluruh ototnya disebut A. Atetosis, B. Ataksia, C. Hipotonus, atau D. Paralis spastik. Jawaban yang tepat adalah D. Paralis spastik. Penjelasannya, cerebral palsy mengakibatkan kelainan gerak, yaitu paralis spastik. Cirinya terdapat kekakuan pada sebagian atau seluruh ototnya. Penyebabnya adalah kelainan traktus piramidalis. Traktus piramidalis berfungsi mengendalikan tonus otot agar tetap normal. Nomor 4, pengumpulan data karakteristik dan kemampuan awal peserta didik bisa dilakukan dengan sejumlah teknik antara lain A. Diskusi, B. Curah pendapat, C. Wawancara, D. Penjaringan. Tentu jawaban yang tepat adalah C. Wawancara. Adapun penjelasannya, pengumpulan data karakteristik dan kemampuan awal peserta didik bisa dilakukan dengan sejumlah teknik, yaitu dengan teknik tes, kuesioner, wawancara, ataupun pengamatan yang disebut dengan asesmen. Nomor 5, Seibel mengungkapkan bahwa penyandang cerebral palsy tidak ditemukan hubungan secara langsung antara tingkat kelainan fisik dengan kecerdasan peserta didik.
berarti A. 35% mempunyai tingkat kecerdasan normal dan di atas normal. B. Program pengobatan dapat membantu kecerdasan. C. Ke berkecerdasan sedikit di bawah rata-rata. D. Peserta didik cerebral palsy yang kelainannya berat tidak berarti kecerdasannya rendah. Nah ini ya teman-teman, D. Peserta didik cerebral palsy yang berat tidak berarti kecerdasannya rendah. Adapun penjelasannya menurut Hartman tahun 1990 mengemukakan bahwa 45 peserta didik cerebral palsy mengalami keterbelakangan mental atau tunagrahita, 35% mempunyai tingkat kecerdasan normal dan di atas normal, sisanya berkecerdasan sedikit di bawah rata-rata. Lalu menurut Siebel tahun 1984 mengemukakan tidak ditemukan hubungan secara langsung antara tingkat kelainan fisik dengan kecerdasan peserta didik. Artinya, peserta didik cerebral palsy yang kelainannya berat tidak berarti kecerdasannya rendah. Nomor 6. Berikut adalah pengertian tujuan pembelajaran. A. Kejar materi pembelajaran jenjang pendidikan. B. Pendidikan jarak jauh. C. Perilaku yang hendak dicapai peserta didik. D. Pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam bentuk perilaku. Nah, tujuan itu perilaku yang hendak dicapai peserta didik ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 7. Profesionalisme pada hakikatnya adalah seperti di bawah ini, kecuali A. Sebagai tuntutan. Ya, ini profesionalisme itu dituntut ya teman-teman. Kita dituntut untuk profesionalisme atau profesional. B. Sebagai adaptasi perkembangan. Ya. C. Mengakomodasi kepentingan. D. Kebijakan pemerintah. Nah, bukan karena kebijakan pemerintah ya teman-teman, tetapi tuntutan kita atau tugas atau kewajiban kita. Jadi yang bukan adalah D. Kebijakan pemerintah. Nomor 8. Guru sebagai model yang ideal untuk ditiru. Merupakan kompetensi guru dalam aspek. Nah ini kan ada 4 aspek ya teman-teman. Guru itu ada 4 kompetensi. Nah yang masih ingat teman-teman, yang pertama pedagogik, yang kedua kepribadian, yang ketiga sosial, dan yang keempat profesional. Nah jika guru bisa untuk ditiru, ini kompetensi di mana teman-teman? Yaitu kompetensi apa teman-teman nih yang bisa ditiru, lebih ke personal ya teman-teman. Nah tapi ditirunya itu mungkin maksudnya soal ditiru secara sosial. Jadi jawaban yang tepat adalah C, kompetensi atau aspek sosial. Nomor 9, penanganan belajar peserta didik yang memiliki masalah sikap menuntut guru dalam kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Sosial, D. Personal. Jawaban yang tepat adalah A. Pedagogik ya teman-teman. Nomor 10, bila guru mendapatkan sikap seorang peserta didik tunadaksa yang melecehkan pada pembelajaran, maka sikap yang paling baik adalah A. Membiarkan asal tidak mengganggu. Nah ini bukan ya teman-teman, jangan dibiarkan. Lalu B. Mempertanyakan sikap yang bersangkutan, tidak perlu dipertanyakan. C. Introspeksi diri dan berupaya meyakinkan peserta didik tunadaksa tersebut. D. Menasihati peserta didik tunadaksa tersebut dengan baik. Nah ini yang C sama D hampir sama ya teman-teman. Tapi yang paling tepat adalah C. Introspeksi diri dan berupaya meyakinkan peserta didik tunadaksa tersebut. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.